Karena ini cara merumuskan, pertanyaannya adalah, bisa nggak mereka merumuskan secara salah? Bisa. Ya. Karena apa? Karena sejatinya, hakikinya, memang tidak ada akal manusia yang benar-benar bisa memahami yang ilahi. Ya. Ini otak manusia itu terlalu kecil untuk memahami yang ilahi yang begitu besar. Ya. Maka yang bagi saya pahami adalah bahwa agama-agama ini mereka mencoba meremuskan dan mereka sampai pada batasan manusiawi bahwa Allah atau bukan Allah, bahwa yang ilahi yang mau mereka pahami itu nggak akan mungkin dipahami secara 100% oleh akal mereka. Bahkan sangat mungkin bagaimana cara memahami yang ilahi itu mereka salah memahami, itu pun bisa terjadi. Ya, jadi bagi saya dalam situasi itulah sebenarnya dialog itu menjadi penting. Karena masing-masing itu memiliki cara untuk bagaimana memahami yang ilahi. Pertanyaannya adalah, secara ad indra tadi katakan, setiap pemeluk agama pasti akan merasa dan harus yakin bahwa yang mereka rumuskan sebagai pemahaman akan yang ilahi itu benar adanya. Ya. Itu ya. Jadi saya ingin menanggapi itu aja, saya setuju. Makanya saya mengatakan nih ya, mohon maaf nih Pak Mas Daman ini, saya nggak bisa mengatakan ini di dalam live ini. Coba nanti ketik aja atau carilah sumber apa yang dikatakan, ya, kalau kita bicara secara filosofis ya, apa yang dikatakan Nietzsche mengenai agama. Ya, coba baca apa kata-kata Nietzsche, Feuerbach mengenai agama. Ya, saya nggak mau mengatakannya di sini, ini akan menjadi batu sandungan bagi yang lain juga, bagi Komal ini ya. Saya nggak enak sama Mbak Daya ini ya. Jadi itu untuk memahami gitu ya. Untuk memahami saya ceritakan sedikit Pak, apa itu kronologi saya dulu pas masa akademisi. Saya lulusan sarjana sosial komunikasi penyiaran Islam. Pernah dulu di UIN ya, di Unsiah. Ada perdebatan 5 agama dan saya hadiri. Saya berdebat dengan kelima agama. Saya berdebat dengan kelima agama. Sekarang pertanyaan tuh gini, kelima agama tidak akan mungkin selesai ketika berdebat tentang kitab suci. Karena apa? Apa yang dipahami Hindu tidak akan dipahami Islam, apa yang dipahami Islam tidak akan dipahami Kristen, apa yang dipahami Kristen tidak akan dipahami oleh Buddha. Namun ranah kebenaran ketika kelima agama itu duduk yaitu apa? Setiap manusia punya akal. Islam tidak punya Bible, Islam tidak punya Weda. Kristen tidak punya Al-Quran dan Kristen tidak meyakini Weda. Untuk menunjukkan apa? Ranah kita bertemu yaitu akal. Setiap agama akan bertemu di akal. Bukan setiap agama akan bertemu di kitab suci. Untuk menunjukkan ranah kebenaran itu bukan secara tercatat, akan tetapi ranah pemikiran kemudian menemukan Tuhan. Kemudian saya beranah kronologi masuk ke TikTok ini. Pertama room yang saya hadiri yaitu room agnostik dan ateis. Di situ saya berdebat tentang masalah Tuhan ada ataupun tidak. Akan tetapi yang hebatnya Islam menjawab apapun paham daripada agnostik dan paham daripada ateis, semua bisa Islam jawab. Karena apa? Di situlah gini. Satu ranah daripada pemberitahuan Tuhan bahwa jika agama itu datang daripada Tuhan, maka Tuhannya lebih dipercaya daripada apa yang dikonsepsikan manusia oleh tentang Tuhan. Contoh gini, mana yang lebih dipercaya? Contoh kita anggap Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Jika Nabi Muhammad mengatakan bahwa yang benar Tuhan bukan Allah, akan tetapi yang namanya Tuhan misalnya misalnya siapalah itu,
Maka ada satu dalil yang turun. Jika bertentangan antara hadis dan Al-Quran, maka Al-Quran lebih didahulukan. Untuk menunjukkan apa? Nabi Muhammad sendiri yang ngomong, jika sunnahku bertentangan dengan dalil yang ada pemberitahuan oleh Allah Ta'ala, maka yang kau percaya bukan aku, yaitu Allah. Untuk menunjukkan apa? Segala sesuatu yang datang dari Tuhan, Tuhannya lebih bisa dipercaya daripada manusianya. Kita meninjau daripada Kristen. Sedikit penelitian saya terhadap Kristen, di mana pemberitahuan daripada Bible menyalahi daripada pemberitahuan daripada bapak-bapak gereja. Itu yang saya teliti. Untuk menunjukkan bahwa jika ajaran tersebut datang daripada hasil idea manusia, maka manusianya yang lebih dipercaya daripada apa yang dikatakan Tuhan. Maka berpikir kembali. Kita berpikir kembali bahwa jika ini ajaran datang dari Tuhan, maka pantaskah aku mempercayai manusia lainnya yang menyuratkan tentang Tuhan, yang itu aku bisa teliti sendiri. Dia punya akal, aku punya akal. Dia membaca, aku juga membaca. Dia menyimpulkan, aku juga menyimpulkan. Sama-sama manusia. Kenapa kemudian aku harus mendengar, mohon maaf kata-kata saya, hasil rapat konsili? Kenapa kemudian aku harus mendengar hasil daripada rujukan Bapak Gereja? Kenapa kemudian aku harus mendengar hasil keputusan daripada katekismus? Insya Allah Bapak pasti tahu katekismus. Kenapa kemudian aku harus berpendapat sama seperti pemberitahuan daripada katekismus? Sekarang gini, kita meninjau. Banyak sekali di dalam kekristenan, kekristenan, contoh gini, Bapak pasti tahu ada denom yang namanya Wones, Bapak pasti tahu ada namanya Kolirdianisme, pasti Bapak tahu ada namanya denom Katolik ya, denom Bapak itu misalnya paham Tritunggal. Sekarang gini, Wones, ketika orang yang berpaham Wones, mereka membaca Bible, benar. Trinitas, mereka membaca Bible, benar. Wones, mereka punya akal. Tritunggal juga mereka punya akal. Wones punya deskripsi di balik apa yang dia baca. Tritunggal punya deskripsi di balik apa yang dia baca. Wones mengatakan mereka benar dengan Roh Kudus. Tritunggal juga kemudian mengatakan mereka benar karena Roh Kudus. Pertanyaan kita, ketika standarisasi yang digunakan oleh Roh Kudus, apa tanda-tanda daripada ciri-ciri seseorang memiliki Roh Kudus? Bisa jadi saya sekarang berdiri di depan Bapak, sayalah yang memiliki Roh Kudus. Karena ciri-ciri fisik tidak bisa kita buktikan, kecuali orang yang punya Roh Kudus itu bermata biru misalnya, di jidatnya tertulis Yesus Kristus misalnya. Ada satu ciri yang membuktikan ini benar dan ini salah. Tapi standarisasi kemudian dikatakan benar oleh Roh Kudus tidak punya standarisasi fisik. Untuk menunjukkan apa? Semuanya bisa benar, semuanya bisa salah. Tergantung dia mau baca, dia mau menyimpulkan, dia mau menalar, dan dia mengambil konklusi di balik apa yang dia nalar. Maka kesimpulan akal akan berpikir, Tritunggal akan benar dengan penalarannya. Wones akan benar dengan penalarannya. Kolirdianisme akan benar dengan penalarannya. Segala denominasi dalam Kristen akan benar dengan penalarannya. Karena apa? Tidak punya standarisasi di balik nalar. Contoh, saya ngomong kepada Bapak. Ketika kita sedang berumbuk, Bapak, tentang sebuah ruangan yang berbentuk kubus, apa yang menengahi kebenaran di balik luasnya kubus tersebut? Jika diterka, belum tentu benar. Contoh, saya meneliti ada kubus, ada ruangan kubus, saya bilang, itu 73 meter. Bapak bilang, bukan Daman. Itu 58 meter Daman. Maka apakah keduanya benar? Kesimpulannya, keduanya benar dan keduanya salah. Karena apa? Kamu melihat dan kamu menyimpulkan dan kamu mendeskripsikan. Lawan bicaramu juga melihat, mendeskripsikan dan menyimpulkan. Paling kurang, yang paling benar, ada satu sosok yang datang untuk memberi standarisasi pemikiran. Dia datang secara panjang, kali lebar, kali tinggi, maka kesimpulan yang kita dapati dari panjangnya, daripada lebarnya, daripada tingginya, kesimpulan kubus tersebut luasnya 128 meter. Maka di antara kita bertiga mana paling benar? Yaitu yang mempunyai standarisasi, yaitu 128 meter. Sekarang daripada Bible, ketika denom-denom itu lahir, ya, ketika denom-denom itu lahir,
lahir denom wones. Kenapa lahir denom wones? Karena mereka berpikir, mereka benalar, mereka membaca ayat, mereka menyimpulkan. Kenapa denom tritung lahir? Karena apa? Mereka menalar, mereka personalitinya melihat, mereka personalitinya mendeskripsikan, kemudian menyimpulkan. Kenapa denom apapun itu